Halo, Assalamualaikum. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Ampun dokter. Oh iya, kita mulai saja ya, Dek ya. Ini tidak semuanya bisa gabung ya. Ya, kita mulai dulu dari kartilago ya. Jadi nanti kita ada preparat kartilago. Ya. Kemudian yang pertama ini adalah kartilago. Jadi kartilago embrional itu adalah kartilago yang mengawali tulang panjang. Ya. Preparatnya adalah preparat fetus ya, fetus fetus yang diambil kartilagonya. Ya. Di eh, kartilago secara garis besar kita ketahui ya, eh, dia merupakan salah satu jaringan ikat yang terdiri dari sel dan matriks ekstraseluler. Nah, selnya kalau di kartilago itu kondroblast, kondrosit ya. Kemudian eh, nanti ada juga pembungkus kartilago ya. Pada kartilago hyaline itu adalah ada perikondrium ya. Pada kartilago hyaline dan kartilago elastis itu ada perikondrium ya. Di perikondrium itu nanti eh, ada juga eh, eh, ya. Jadi nanti di ini ya, ini adalah perikondriumnya ya. Kelihatan adik-adik? Halo? Nggih dokter. Oh ya. Jadi nanti ini ada perikondrium. Nah, di perikondrium ini nanti banyak dijumpai yang namanya kondroblast ya. Kondroblast ya. Nah, kondroblast ini itu adalah sel yang menghasilkan matriks dari kartilago. Matriks kartilago itu berupa serat dan proteoglikan ya. Jadi di kartilago itu juga ada seratnya. Tapi seratnya kurang mendominasi ya. Yang mendominasi adalah proteoglikan. Ya. Nah, proteoglikan itu ini yang mengisi ruangan-ruangan putih ini ya. Itu diisi oleh proteoglikan. Ya. Nah, tadi di perikondrium itu akan banyak kondroblas ya. Kondroblas. Nah, kondroblas ini memproduksi terus awalnya ya pada saat awal perkembangan dia memproduksi serat dan proteoglikan ya. Kemudian dia nanti akan semakin menua berubah menjadi kondrosit ya. Dia akan terjebak di dalam ruangan yang dibuatnya sendiri. Namanya juga sama nanti di tulang ada lakuna. Nah, nanti di sini juga ada lakuna. Ini yang di tengah ini berarti adalah kondrosit. Ya. Nah, ini adalah kartilago. Ingat kembali, ini adalah kartilago embrional. Kartilago embrional ini berupa kartilago hialin, ya, berupa kartilago hialin yang dia akan mengawali osteogenesis pada tulang panjang, ya. Makanya osteogenesis atau penulangan pada tulang panjang itu disebut sebagai osteogenesis tidak langsung, ya, karena tidak langsung dari sel mesenkim ya dari sel mesenkim berubah dulu menjadi jaringan kartilago, kemudian jaringan kartilago eh, nanti diisi oleh jaringan tulang gitu ya. Nah, ini osteosit-osteositnya ya. Nah, nanti eh, ada ada itu ya. eh, oh, nanti diceritakan di kartilago berikutnya.
yang titik-titik ini adalah inti osteosit. Kelihatan ya, kadang ada kelihatan lakunya atau rupanya. Jelas ya. Kemudian sih sama ya osteositnya. Kemudian ini adalah matriksnya ya, yang tiga itu matriksnya. Yang utamanya diisi oleh proteoglikan ya. Kemudian, nah ini adalah kartilago hialin. Ini adalah kartilago ya, perbesaran, kalau ini perbesaran 400 harusnya ya. Jadi tadi ada, ini adalah perikondrium ya, yang bagian bawah ini dan juga yang bagian atas. Yang dia melekat pada jaringan yang lain ya. Kemudian ini adalah osteosit ya. Nah, yang di pinggir ini itu adalah osteoblast ya, Dek, ya. Dan juga sama, yang di pinggir sini adalah osteoblast ya. Dia menghasilkan matriks tadi ya. Kemudian eh, di matriks ini nanti ada yang disebut sebagai matriks teritorial dan juga matriks interteritorial ya. Nah, matriks teritorial itu adalah matriks yang berada di sekitaran eh, kondrosit, ya, yang berada di sekitaran kondrosit atau yang berada di daerah yang berasal dari kondroblas yang sama. Jadi kan kondroblas itu masih membelah gitu ya. Dia akan membelah, kemudian berubah menjadi menua ya, maturasi menjadi kondrosit. Ada yang dia kata makanya itu nanti ada lakuna yang isinya dua ya, dia di sini. Jadi nanti ada lakuna. Nah, ini ya, ini satu lakuna diisi dua sel kayak gini ya. Nah, ini daerah di sekitarnya ini adalah eh, matriks teritorial. Dia warnanya lebih biru gitu ya, dibanding matriks interteritorial. Matriks interteritorial lah seperti ini ya, dia eh, berwarna lebih cerah ya. Eh, karena memang proteoglikanya lebih apa sedikit, kemudian dia letaknya jauh ya dari gerombolan osteosit. Ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya adalah kartilago elastis. Nah, oh ya, nanti tolong ditekankan juga ke adik-adiknya di mana itu terdapat kartilago hialin ya. Kartilago hialin itu ada di sekitar persendian, gitu ya. Kemudian seperti antara tulang iga dengan sternum, itu ya juga ada kartilago. Nah, ini untuk kartilago elastis ini adalah preparat epiglotis ya. Fungsinya adalah untuk menutup rongga saluran nafas ya saat kita menafas. Nah, ini kartilago elastik sebenarnya hampir sama ya dengan kartilago hialin, eh, namun dia serat elastiknya sangat dominan ya. Ini dengan pewarnaan elasin, ini serat elastiknya terwarnai eh, ungu ini ya, yang ungu di antara sel-sel dari kondrosit ini. Ya. Ini ada pembungkusnya juga ya, pembungkusnya perikondrium. Nah, kemudian ada satu lagi jenis kartilago eh, ini ya, serat itu yang ini ungu-ungu ini ya dia. Dia dengan pewarnaan elastin bukan terwarnai ungu ya untuk serat elastik. Nah, serat kartilago elastik elastik ini ya, kartilago elastika ini dia lebih lentur ya dibandingkan dengan hialin. Nah, ini kemudian fibrokartilago atau kartilago fibrosa ya. Dia ada di mana? Dia ada di simfisis pubis dan juga diskus intervertebralis ya di antar vertebra di tulang belakang itu. Nah, untuk
kedua kartilago yang di atas tadi kan yang dominan ketiga ya. Yang dominan itu adalah substansia dasar atau proteoglikannya. Nah, sementara kalau di kartilago fibrosa ini yang dominan itu adalah seratnya ya. Serat-seratnya konsentris teratur gitu ya. Kemudian eh, apa itu substansia dasarnya sangat sedikit ya. Selnya juga ya. Ini sel-selnya tampak difus atau tampak lebih padat ya. Dia masih kartilago. Nah, itu untuk kartilago sampai di sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Belum ada, dokter. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang tulang. Mohon maaf, apakah ini sudah tampak? Sudah, dokter. Oke, kita akan belajar tentang tulang ya. Jadi secara umum itu tulang itu terbagi menjadi dua, tulang panjang dan tulang pipih ya. Eh, tulang panjang tadi sudah disebut di depan waktu waktu kartilago ya. Jadi dia itu osteogenesis atau awal pembentukannya itu berasal dari kartilago dahulu ya, dari kartilago hialin ya. Sebenarnya semua jaringan ikat itu asalnya dari sel mesenkim ya, termasuk kartilago maupun tulang ini. Nah, untuk yang yang tulang panjang atau tulang pipa ya itu osteogenesisnya karena dia diawalinya dari model kartilago dengan bantuan kartilago dulu makanya disebut osteogenesis tidak langsung atau osteogenesis enkondral atau endokondral ya. Sedangkan untuk yang tulang pipih itu ya itu langsung dari model sel mesenkim. Nah, sehingga osteogenesis pada tulang pipi itu disebut sebagai osteogenesis desmodis atau osteogenesis. Itu ya proses awal pembentukannya. Nah, ini itu adalah uh, preparat uh, osteogenesis pada tulang pipih ya, desmalis atau intramembranosa atau osteogenesis langsung ya. Nah, ya jadi uh, oh ya sebelumnya jadi preparat tulang itu ada dua jenis sih Dek, ya. Jadi yang tulang diambil, dipotong ya, kemudian ditempelkan ke objek gelas, kemudian di apa itu gosok ya dengan soan ya namanya ya, Pak tukang yang punya ya. Saya lupa, digosok gitu ya sampai tipis sekali ya, diamati ya itu disebut sebagai preparat gosok gitu ya kan tulang itu keras ya kemudian ada juga preparat yang dibuat dari eh, tulang dikeluarkan dulu mineralnya namanya didekalsifikasi ya jadi mineral-mineral kalsiumnya dikeluarkan dulu kemudian baru dilakukan preparasi untuk pembuatan sampel gitu ya potong ya. Jadi bisa dipotong dengan mikrotom karena sudah lunak ya. Itu namanya preparat dekalsifikasi. Jadi ada dua jenis ya, preparat gosok dan juga preparat dekalsifikasi. Nah, ini untuk yang sekarang di depan kita ini adalah preparat dekalsifikasi
osteogenesis intramembranosa. Ya. Nah, khas ya lokasi yang ditinggalkan oleh mineral. Jadi mineral pada tulang itu bisa menempel karena adanya serat dan proteoglikan, gitu ya. Eh, Kalau seratnya kurang, otomatis mineralnya tidak bisa menempel dengan baik, gitu ya. Contohnya pada pasien yang osteoporosis ya, pasien osteoporosis yang pos wanita postmenopause atau pria yang sudah terlalu tua gitu ya, itu kadar estrogennya rendah sehingga menyebabkan serat di dalam tulangnya juga rendah, sehingga itu si kalsium itu tidak bisa menempel dengan baik di tulang gitu ya, sehingga menyebabkan pasien tersebut mengalami osteoporosis ya. Nah, untuk preparat ini gitu ya, tadi yang ditempeli mineral itu adalah serat dan proteoglikan ya. Nah, ini yang warna pink seperti ini itu adalah awalnya itu adalah dia tulang yang termineralisasi ya. Belum preparat ini dibuat ya. Jadi ini adalah matriks tulangnya yang pink-pink. Oke. Nah, ini ya, itu adalah matriks tulangnya ya. Kemudian di matriks tulang itu akan terjebak si osteosit. Nah, jadi ini kalau diperbesar lagi, oh, ini nggak bisa dikiri. Oh, ya. Jadi kalau ini diperbesar, ya, ini akan ada titik-titik ini adalah osteosit, ya, Dek, osteosit yang tersebar pada matriks, ya. Ini juga ada osteosit-osteosit. Nah, di mana osteoblast? Osteoblast itu letaknya di tepi seperti ini, ya. Osteoblast. Nah, osteoblast itu bentuknya Osteoblast itu bentuknya lebih kuboid ya. Kalau osteosit itu memanjang dengan banyak prosesus ya. Di sini ini kalau diperbesar di tepi-tepi dari penulangan atau tulang yang termineralisasi ini adalah ada osteoblast ya. Nah, kemudian di mana osteoklas gitu ya, dia kan juga sel pada tulang gitu ya. Nah, osteoklas itu terletak di antara osteoblas ya fungsinya. Jadi dia di tepi, tidak di tengah-tengah tulang massa tulang yang termineralisasi gitu ya. Di tepi karena fungsinya adalah resorpsi. Resorpsi itu eh, apa ya? Menggerus matriks tulang gitu ya. Jadi letaknya dia di tepi-tepi ya. Kalau osteoklas itu bukan berasal dari sel osteogenik progenitor ya, tapi dia berasal dari turunan monosit ya. Kemudian kalau yang dari osteogenik progenitor yang berasal dari sel eh, tulang, induk tulang itu adalah osteoblast dan osteosit. Sama seperti kondroblast ya, osteoblast itu dia memproduksi matriks organik ya. Jadi nanti matriks itu ada dua jenis besar, matriks organik dan matriks anorganik ya. Matriks organik itu berarti yang diproduksi oleh tubuh gitu ya, organik itu adalah serat dan juga proteoglikan ya. Kemudian untuk serat yang anorganik itu adalah mineralnya gitu ya. Jadi serat dan proteoglikan itu dibuat oleh osteoblast yang di tepi ini gitu ya. Kemudian karena dia produksi terus gitu ya. Kemudian osteoblast ini juga punya jam biologis gitu ya. Dia akan matang atau menua berubah menjadi osteosit gitu. Nah, dia Eh, kemudian kalau sudah menjadi osteosit itu karena dia produksi terus matriks tadi ya, dia terjebak di dalam lakuna atau matriks yang dibuatnya sendiri. Jadi lakuna itu adalah ruangan di mana osteosit atau kondrosit berada ya, di tengah-tengah sini ya. Kemudian yang di sini sel apa? Yang di sini itu akan banyak dijumpai sel-sel stelat atau sel mesenkim, ya, sel induk dari jaringan ikat. Oke, kita ke slide berikut.
Ya, tadi. Screen. Ya, sudah tampak adik-adik? Kelihatan? Layarnya kelihatan? Sudah, dokter. Oke. Ya, ini tadi yang bagian matriks yang saya perbesar. Ya, ini foto dari matriks tadi yang diperbesar. Nah, ini kelihatan ya, ada lakuna-lakuna. Ya. Nah, ini sebenarnya osteosit. Osteosit ya. Kemudian di antaranya ada pembuluh darah ya, kanal-kanal. Ya. Ini tulang pipi ya. Kemudian, nah ini diperbesar lagi, ini osteosit. Nah, kalau yang besar ini adalah pembuluh darah dan sarafnya ya. Kemudian, nah ini adalah preparat gosok ya. Ini preparat gosok eh, yang terpotong melintang ya. Ini jadi di tulang itu ada satu fungsional unit ya yang disebut sebagai osteon gitu ya. Osteon itu adalah satu kanal Harvest yang dikelilingi oleh eh, lamela-lamela konsentris dari jaringan tulang ya. Di lamela-lamela itu nanti ada osteosit ya. Nah, osteosit nanti ada prosesusnya ya. Nah, nanti ada prosesus osteosit itu dia berada di dalam yang namanya kanalikuli. Kanalikuli itu kanal kecil-kecil gitu ya. Nah, itu adalah kenapa osteosit kok punya prosesus-prosesus ya karena dia juga butuh nutrisi ya. Prosesusnya itu yang menghubungkan osteosit dan antar osteosit untuk mendapatkan nutrisi di kanal yang berada di sentral yaitu kanal Harvest gitu ya Dek ya. Nah, ini kalau preparat gosok itu selnya berarti sudah mati karena kan tadi digosok. Jadi tinggal ruangannya. Ini adalah kanal harvestnya. Kemudian yang eh, hitam-hitam ini itu adalah lakuna ya. Lakuna yang ditinggalkan oleh osteosit yang sudah mati. Gitu ya. Kemudian sama ya, preparat gosok. Kemudian, nah eh, ini adalah maaf fotonya nggak teratur ya. Ini adalah eh, pusat osifikasi ya yang ada di sendi. Pusat osifikasi itu ada dua ya. Ini osifikasi pada tulang panjang ya, tulang panjang ini ya. Kalau punya sendi berarti tulang panjang ya.
Sebenarnya tulang titik juga ada ya, subdural. Uh, ini tulang, jadi di tulang panjang itu ada dua pusat osifikasi primer yang ada di diafisis ya. Kemudian ini yang pusat osifikasi sekunder yang berada di bonggol sendi ya. Nah, ini jadi awalnya kan dari kartilago ya, kartilago kemudian berubah terkalsifikasi, kemudian berubah menjadi jaringan tulang dewasa gitu ya. Nah, ini ada zona-zonanya pada osifikasi itu ya. Ini ada zona resting di sini ya, istirahat. Ya, ada zona istirahat di sini. Nah, kemudian setelah zona resting itu ada zona proliferasi ya. Ini adalah zona proliferasi yang tampak sel kondrosit bertumpuk-tumpuk jejer hitam ini titik-titik ini adalah inti dari kondrosit yang bertumpuk-tumpuk ya, berproliferasi. Nah, kemudian setelah zona proliferasi ini adalah zona yang ada batasan besar ini adalah kondrositnya membengkak di yang ini ya. Nah, ini adalah zona hipertrofi. Nah, di sini juga ada. Jadi jangan hanya fokus di bawah sini ya. Yang di atas ini juga ada. Ini adalah zona hipertrofi yang tampak sel-selnya jadi besar-besar, kemudian intinya terfragmentasi di tengah ya. Ini zona hipertrofi. Kalau yang di sini di sini. Nah, ini zona hipertrofi ya. Kemudian setelah zona hipertrofi itu adalah zona apa? Kalsifikasi ya. Kalsifikasi ya, terkalsifikasi. Jadi tadi hipertrofi, osteos, kondrositnya kalau hipertrofi kemudian mati. Nah, ke lokasi yang ditinggalkan oleh kondrosit yang mati itu nantinya akan diisi oleh sel osteogenik progenitor yang berasal dari periosteum ya. Jadi kalau pembungkus tulang rawan tadi perikondrium, kalau pembungkus tulang itu adalah perikondrium. Periosteum ya. Nah, mengisi ya di ruangan yang ditinggalkan mati oleh kondrosit gitu ya. Kemudian osteogenik progenitornya itu akan mengalami pematangan ya, berubah menjadi yang namanya osteoblas. Nah, osteoblasnya mulai memproduksi serat dan matrik organik ya, proteoglikan seperti itu sehingga ini darah ya, ini yang merah-merah ini eritrosit, darahnya di kalsium mineral yang ada di darah nggak ada kalsium ya, magnesium, fosfor kayak gitu, kemudian menuju ke eh, ekstravasasi keluar ya, kemudian dia menuju ke berikatan dengan serat gitu ya dan juga proteoglikan gitu ya, sehingga zonanya terjadi osifikasi atau pentulangan. Itu ya. Ada zona-zona pada osifikasi tulang panjang. Nah, ini diperbesar. Ini zona hipertrofi ya, yang ini proliferasi ya, yang ini istirahat ya, resting. Ini sumsum tulang, jadi ada sumsum tulang juga ya. Nanti di bawah lagi ya ada sumsum tulang. Kemudian ini ada pembuluh darah yang banyak gitu ya, dan juga ada tulang-tulang baru ya, tulang trabekula. Ini, nah ini di sumsum tulang ini ya. Ini pembuluh darahnya besar-besar. Yang lihat ya, tolong diperhatikan yang merah ini. Yang merah ini itu adalah tulang-tulang baru, tulang trabekula ya, yang baru terbentuk ya. Ini pembuluh darah sinusoid ya. Kemudian di ini apa yang ada ini kan eritrosit mesti di pembuluh darah ya, di sinusoid ya. Kapiler, kapiler di sumsum tulang itu adalah jenis sinusoid ya, dipelajari juga macam-macam kapiler ya. Nah, yang ini yang ada inti-inti selnya ini itu adalah sumsum tulang merah ya, sumsum tulang merah. Ya, di sini itu adalah sel-sel stem atau sel induk untuk darah ya, sel-sel darah hematopoietic stem cell. Yang ini kalau yang ini ditunjuk ini adalah tulang ya, tulang trabekula boleh itu tulang baru ya, atau tulang muda yang baru saja terhitung ya.
untuk tulang. Nah, ini sumsum tulangnya ya. Tadi yang biru tadi diperbesar. Yang ini ya, biru-biru ini diperbesar. Bila ini ya, ini banyak sel-sel induk hematopoietik ya. Kemudian kalau yang bolong-bolong ini itu adalah sel adiposit ini ya. Adiposit kita ketahui lemak ya, berarti dia untuk cadangan energi. Jadi sumsum tulang itu sangat aktif ya karena dia harus membuat darah setiap hari, setiap saat gitu ya. Sehingga dia membutuhkan banyak energi. Energinya tidak hanya disediakan darah, tapi juga disediakan oleh sel-sel yang ada di situ ya, ada adiposit ya sebagai penyedia. Ini ini preparat gosok potongan membujur ya, membujur ya. Nah, ini tapi dipasang kebalik. Ini adalah kanal Harvest yang memanjang ini ya. Kemudian yang menghubungkan antar kanal Harvest ini adalah disebut sebagai kanal Volkmann ya, yang memanjang. Ini salah letak fotonya. Ya, ini kanal Harvest panjang-panjang banget gini ya. Kemudian antar kanal Harvest dihubungkan oleh kanal Volkmann. Oke, isinya itu adalah pembuluh darah dan juga saraf ya, arteri, vena dan saraf. Tadi yang apa satu ini osteon ya, kanal Harvest, kemudian ini osteosit yang konsentris mengelilingi kanal Harvest ya. Kenapa kok mengelilingi? Ya karena dia membutuhkan energi dari kanal Harvest ya. Ini jadi tulang itu sebenarnya ya ada juga tulang dibagi lagi ya. Ada tulang yang kompakta ya atau tulang padat gitu ya. Kemudian ada yang tulang trabekula tadi ya yang sudah saya sebut ya ya atau tulang spongiusa. Nah, tulang kompakta itu yang di pinggir ya, misal humerus gitu kan memanjang. Nah, kalau dipotong melintang kan dia ada kayak dindingnya gitu ya. Kemudian ada tulang trabekula di bagian tengah ya. Ya dindingnya ini itu adalah tulang kompakta. Nah, tulang kompakta itu dibungkus oleh namanya pembungkus paling luar ini disebut periosteum ya. Nah, sama seperti pada kartilago tadi ya. Jadi osteoblas itu berada di pinggir-pinggir ya di periosteum ya. Nanti periosteum itu dibagi dua lapisan, ada lapisan fibrosa dan juga lapisan selular ya. Yang selular itu isinya adalah tadi osteoblas ya yang menghasilkan matriks organik ya. Nah, kalau yang ditunjuk ini adalah kanal Harvest ya. Kanal Harvest. Ini mungkin kanal Volkmann ya yang terpotong. Dia memanjang. Kalau dipotong melintang, tulang dipotong melintang, kanal Volkmann akan terpotong memanjang. Itu nggih. Ini sumsum tulangnya ya. Tulang trabekula itu di antara sumsum tulang ini atau di bagian sendi ya. Bagian sendi ada tulang trabekula. Nah, pembungkus yang di dalam ini disebut sebagai endosteum ya. Di endosteum itu juga ada osteoblast ya. Jadi osteoblast itu tidak hanya di periosteum tapi juga di endosteum. Ya, endosteum tidak hanya yang di sini, nanti setiap kanal Harvest, kanal Volkmann itu juga ada endosteumnya. Ini endosteum ya, ada endosteum. Begitu yang dapat saya sampaikan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mana? Tuti? Mas Tuti? Dewi? Ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Oke, kalau sudah saya cukupkan ya. Semoga praktikum nanti berjalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Oke.